Ditahan di Mapolsek Kelapa Gading atas dugaan tindak asusila terhadap remaja berusia 17 tahun, pedangdut SJ melalui kuasa hukumnya mulai bermanuver. Jika sebelumnya penyidik menyatakan sang pedangdut mengakui perbuatannya, maka kali ini segala bantahan dari tim kuasa hukum SJ terus mengalir deras. Tak hanya membantah pengakuan seperti yang disebut Kapolsek Kelapa Gading sebelumnya, tim kuasa hukum SJ juga mencabut berita acara pemeriksaan pertama dan meminta BAP ulang. Tapi benarkah jika permintaan BAP ulang yang menuai pro kontra ini ditolak secara tegas oleh kepolisian? Benarkah tak ada BAP ulang, melainkan hanya berita acara pemeriksaan lanjutan? Mengapa pula SJ terkesan plin-plan dengan adanya dua keterangan bertolak belakang? Kami sangat berterima kasih dengan kooperatifnya penyidik merespon kasus ini, segera melakukan berita acara lagi. Ada pencabutan enggak? Yang ada adalah berita acara pemeriksaan lanjutan yang diatur dalam aturannya begitu. Jadi BAP ulang nggak ada. Ya rencananya begitu. Kami hari ini menanyakan tentang kebenaran adanya BAP ulang. Ya kami juga mendapatkan informasi yang baik. Ya kami juga terima kasih kepada pihak kepolisian Polsek Kelapa Gading bahwa sudah mau merespon begitu cepat keinginan kami agar segera dilakukan BAP ulang terhadap klien kami Pak Saiful Jamil. Dan BAP ulang ini insya Allah dalam waktu dekat, tinggal hitung hari, insya Allah dalam waktu dekat. Iya, dilampirkan dalam berkas. Kenapa Bang? Kok diizinkan Bang? Kenapa? Kenapa kok diizinkan? Diboleh? Nggak denger ya barusan ya? Nggak ada BAP ulang Mas, berita acara pemeriksaan lanjutan. Nanti kalau yang bersangkutan menyampaikan tidak mengakui pada saat BAP yang pertama nggak apa-apa. Ya, nggak ada pengaruhnya sama penyidikan yang kita lakukan, nggak ada. Proses penyelidikan terhadap tersangka SJ hingga sekarang masih terus berlangsung. Hampir 1 pekan Ipul mendekam di balik tahanan, namun keluarga tetap berkeyakinan bahwa SJ tak melakukan seperti yang dituduhkan. Mereka bahkan mensinyalir adanya permainan yang dilakukan DS sebagai korban di balik mencuatnya kasus ini. Lalu benarkah jika pihak keluarga diduga juga sempat menjanjikan sejumlah uang dengan syarat adanya perdamaian di antara mereka? Bagaimana pula keluarga dan tim kuasa hukum DS menanggapi tudingan ini? Pihak bank itu akan memberikan sejumlah uang perdamaian gimana Pak? Wah, itu mah nggak tahu lah, nggak bisa komentar. Itu saya nggak bisa bicara lebih jauh lagi ya gitu. Dengan tegas klien kami mengatakan tidak ada perdamaian, ya. Tapi kalau mereka minta maaf, kami selaku insan manusia memaafkan. Artinya, tadi sudah dengar kita masing-masing, Kapolres bilang ini akan kita bawa, kita kawal sampai ke persidangan. Ya, kalau sampai persidangan, kalau mereka minta maaf, ya itulah menjadi pertimbangan hakim. Dari awal, dari dia remaja sampai dia sekarang usia 36 tahun, saya tidak pernah melihat itu, ya, dan tidak pernah melihat apa penyimpangan itu. Apakah ingin tenar kah? Apakah ingin ada uang kah? Apakah ada persaingan kah? Saya nggak tahu. Tapi mungkin nanti kalau misal persoalan ini masih berjalan, seiring waktu kita pasti akan tahu. Saya pastikan adik saya nggak mau cari tenar dan nggak ada niatan untuk niat jadi artis atau asisten. Yang dimana di sini niatan adik saya, jujur, keluarga saya perekonomiannya lagi jatuh. Gimana caranya dia sekolah, punya uang, bisa ngasih orang tua. Tuh, saya tegasin. Jadi entah dia dulu pernah di kafe ya, jaga jadi stand, atau dia pokoknya gimana caranya dia harus dapat uang untuk bisa ngelanjutin sekolah. Di tengah keyakinan keluarga bahwa SJ tak terlibat seperti apa yang dituduhkan, hingga sejumlah manuver yang dilakukan tim pengacaranya, penyidik kepolisian berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Walau Bang Ipul tak mengakui sekalipun juga, tapi dengan 4 alat bukti yang dimiliki polisi, mereka yakin bahwa kasus ini akan terus bergulir hingga ke persidangan.
Lalu bagaimana pula dengan permohonan penangguhan penahanan hingga pra-peradilan dari pihak SJ? Mau berapa alat bukti pun kepada polisi, sepanjang itu sah cara memperolehnya, dibenarkan oleh hukum, ya kami hormati saja. Kan seseorang baru dapat disangkakan, ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan, dan apalagi di proses pengadilan, kan minimal polisi itu minimal memiliki 2 alat bukti yang diperoleh secara cukup dan benar. Benar menurut hukum adalah sah secara hukum. SJ mau berkelit, mau diam, mau apapun nggak masalah. Tapi kami punya 4 alat bukti. Di undang-undang 2 alat bukti plus keyakinan hakim itu bisa untuk menjadi dasar hakim memvonis orang. Kita punya 4, dan saya tidak boleh kasih tahu. Lagi jaya-jayanya, terus tiba-tiba begitu, apakah mungkin ada sesuatu yang kemungkinan terus terang saya berpikir yang untuk korbannya aja deh ya, karena saya nggak pengen jadi posisi Mas E itu atau gimana. Tapi terus terang saya berharap kalau setiap orang tidak mencampur-campurkan. Nggak yakin dah, kayaknya juga nggak percaya gitu, saya juga sendiri gitu yang pernah nyaksiin, kayaknya nggak mungkin gitu. Nah, pada intinya sih masyarakat udah pasti kaget ya kan dengan perannya Saipul Jamil yang selama ini Dianggap seorang haji. Iya, boleh kan ngerti agama ya. Dengan melakukan itu kan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Mendekam dalam penjara, seperti apa keseharian Ipul di balik jeruji besi? Benarkah selama 5 hari berada di tahanan, Saipul diperlakukan layaknya tahanan lainnya? Bagaimana potret ketika Saipul Jamil jadi instruktur senam bagi tahanan lainnya? Seperti apa curahan keluarga DS tentang kasus yang belakangan menjadi sorotan? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Di tengah-tengah polemik kasus SJ, tepat di hari kelima kemarin pasca SJ ditahan, para sahabat pun mulai berdatangan. Lalu seperti apa kehadiran Soibah, Nasar hingga Ivan Gunawan yang datang membawakan makanan kesukaan Bang Ipul? Benarkah di dalam tahanan, sang pedangdut juga menyapu dan mengepel layaknya tahanan yang lain? Lantas bagaimana dengan curahan hati keluarga DS terkait kondisi korban 5 hari pasca kejadian?